Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Arasyid. Kali ini kakak akan membahas soal tentang KPK dan FPB dalam soal cerita. KPK dan FPB dalam soal cerita. Nah, ini gimana sih cara pengerjaannya dan bagaimana sih kita menentukan gimana cara soal cerita ini nih pemakaiannya KPK atau pemakaiannya FPB. Nah, itu gimana caranya? Nah, di setiap soal itu memiliki kata kunci. Nah, yang pertama ini lihat di nomor 1, kata kuncinya apa? Ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik, lampu B setiap 15 detik, dan lampu C setiap 20 detik. Berapa detik sekali ketika lampu itu menyala bersamaan? Nah, kata kuncinya bersamaan. Di sini kata kuncinya nih, bersamaan. Kalau di soal UN biasanya itu dia bis kapan datang secara bersamaan gitu. Nah, itu kata kunci termasuk. Kata kunci bersamaan itu menandakan dia memakainya KPK ya. Menandakan makainya KPK. Oke. Ingat-ingat ya. Menandakan KPK. Nih, menandakan KPK kalau ada kata kunci bersamaan. Gimana cara mengerjakannya? Langsung aja nih. Pertama ada 8 detik. 8 terus 15 sama 20. Ya udah, tinggal dicari aja KPK-nya. Tahu ya cara cari KPK gimana? Sama dari yang 8 dulu nih. 8 itu ada 2 dikali 4 ya. Terus ada 2 dikali 2. Nah, cukup sampai di sini ya berarti ya. 2 kali 4, 2 kali 2 berarti nanti ini sama dengan di sini 8 sama dengan berarti 8 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ya. Lanjutnya ke 15. 15 itu berarti 3 kali 5 sama, udah ya, 3 kali 5 berarti 3 kali 5 aja. Lanjutnya 20. Kita dulu di sini kasih sama dengan berarti 15 sama dengan 3 kali 5. Nah, selanjutnya yang 20. Yang 20 itu berarti 2 kali 10 sama 2 dikali 5. Berarti faktorisasi dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Habis ini paham ya faktorisasinya. Nah, terus tadi kita pakai di sini kata kunci tadi bersamaan. Berarti kita makainya KPK ya. Kata kunci di sini bersamaan, berarti kita makainya KPK.
Ini udah. KPK itu apa sih? Nah, masih ingat kah KPK itu cara mencari KPK? KPK itu semua faktor diikut sertakan. Jika ada yang sama, maka diambil pangkat yang terbesar, ya. Berarti KPK sama dengan ini tips ya, tips atau syarat. Nah, syarat ini bukan tips, syarat. Syaratnya, syarat dari KPK. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3. Lihat di sini, ini ada 2 pangkat 3 sama ada 2 pangkat 2. Sama kan nih? Nah, berarti kita ambil yang pangkat terbesarnya, yaitu 2 pangkat 3. Nih, kakak kasih garis bawah. Berarti 2 pangkat 3. Kita tulis 2 pangkat 3 dikali. Setelah itu ada berapa lagi? Angka 3 nih. 3 ada temennya enggak? Tidak ada, berarti kita tulis lagi 3-nya. Nah, 3 dikali. Setelah 3 ada 5 nih. 5 ada 2. Pangkat terbesarnya berapa? Tidak ada pangkat terbesar, sama, berarti udah kita ambil salah satunya, berarti dikali 5. Dikali 5 ya. Kita ambil salah satu, dikali 5. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 dikali 3. Ada yang tahu 8 kali 3? 8 kali 3 24. 24 dikali 5. 105 kali 120. 120 detik. Tadi kan di soalnya detik ya. 20 detik. Nah, berarti mereka akan menyala bersamaan pada waktu 120 detik atau 2 menit ya. Nah, selanjutnya soal berikutnya. Teknis tentang apa ini? Kita baca ya. Soal berikutnya ada siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, di sini kata kuncinya apa? Sama banyak. Sama banyak. Kalau ada sama banyak berarti menggunakan FPB. Ya, ini kata kunci nih. Kalau ada kata-kata sama banyak, misalkan ibu ingin membuat gelang, misalkan gitu, dari manik-manik merah, putih, hijau, warnanya sekian. Berapa banyak yang gelang ibu yang dibuat dan warnanya sama banyak gitu misalkan. Ya, pokoknya kata kuncinya sama banyak kalau untuk FPB. Kalau tadi KPK kata kuncinya bersamaan. Nih, ada kata-kata bersamaan. Ya, masih ingat nggak cara menentukan FPB? Kita tulis dulu aja ya. Tadi ada kata-kata angkanya 64 terus 48 terus sama udah, berarti 2 aja. Nah, berarti 64 itu bisa dibagi 2 tak? Bisa ya? Atau pembagian 64 aja deh. Apa mau dibagi 2 aja? Yang gampang di 64 dibagi berapa ya? Hasilnya berapa aja, dibagi berapa kali berapa yang hasilnya 64?
atau pembagiannya aja 2. Nah 64 bisa dibagi 2, bisa ya, 2 kali berapa yang hasilnya 64? 32 ya, 32 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa ya, 32 bagi 2 berarti 16 bisa dibagi 2, bisa ya, 2 sini berarti 8 bisa dibagi 2, bisa, 2 sini 4 bisa dibagi 2, bisa, 2 berarti faktor dari 64 sama dengan 2 1 nih, 1 2 3 4 5 6, berarti 2 pangkat 6, tulis di sini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, yang di kakak boltin nih, kakak tebalin, ini yang diambil sama, ini juga sama nih yang kakak tebalin, yang KPK tadi nih, yang di pinggir-pinggirnya aja sama paling bawah. Nah kalau ini keduanya ya, juga sama. Selanjutnya 48 Nah 48 itu berapa dikali berapa? Yang gampang sih 2 ya, 48 dibagi 2 gitu, hasilnya 24 dibagi 2 hasilnya 12 dibagi 2 hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Udah mentok sampai sini ya. Ini berarti ini yang kakak boltin nih, yang kakak hitamin, ini yang diambil. Biasanya tuh siswa-siswa bingung nih soal cerita nih, cara ngerjainnya gimana sih. Nah, hasil karena tidak tahu kata kuncinya, ya udah tang ting tong aja ya. Sekarang udah tahu, berarti bisa jawab yang benarnya ya. Nah untuk 48 berarti 48 2 pangkat 4 kali 3 ya, 2 pangkat 4 kali 3. Tadi 64. Nah sekarang FPB, syaratnya apa sih FPB itu? Syarat FPB itu ambil faktor yang sama dan ambil faktor dan diambil faktor
terkecil. Nah, jadi kalau ada faktor yang sama, kita ambil faktor yang terkecil. Terus misalkan ada faktor beda nih, di sini 3, di sini nggak ada 3 nih, kayak gini contohnya nih. Berarti 3-nya nggak ikut serta karena di syaratnya itu harus yang sama, ambil faktor yang sama. Nah, yang sama kan cuma 2 nih. 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 4. Terus disuruhnya di sini apa? Ambil faktor yang terkecil. Berarti FPB sama dengan 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti keluarnya adalah 16. Masuk ke soal. Apa tadi soalnya nih? Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, jawabannya berarti B, 16 kelompok ya. Berarti ini 16 kelompok. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau tadi perbedaannya di KPK dan FPB, kalau KPK itu semua faktornya diambil, walaupun tidak ada yang sama, beda-beda semua, tidak apa-apa, tapi diambil semua. Kalau ada yang sama, syaratnya berarti ambil yang terbesar faktornya. Kalau FPB itu harus sama, tidak boleh tidak sama, harus sama, ya, wajib sama, kudu sama, ya, nggak boleh berbeda-beda. Kalau beda berarti tidak diikut sertakan, hanya yang samanya aja. Setelah yang sama, diambil yang mana nih? Kita ambil yang paling kecil kalau untuk FPB. Pahamnya sampai di sini? Nanti kita latihan soal biar lebih paham lagi. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.